Halo, jumpa lagi dengan interview prep. Di sini kita akan off topic bentar ya. Ya, biasalah mau dapetin viewer. Oke. Kita di sini akan ngomongin masalah plagiat ya. Jadi si dua orang ini yaitu si Fleming Oasis dan si Tendra Teja bikin apa namanya argumen bahwa Timothy Ronald itu plagiator. Nah, sekarang kita lihat dulu dari arti kata plagiat gitu. Plagiat itu menurut KBBI adalah aktivitas mengambilkan karangan, pendapat dan sebagainya, seolah-olah milik dirinya atau karangannya sendiri. Oke, itu benar banget. Jadi di sini juga dibilang menurut Silverman, plagiat itu bisa nulis fakta, kutipan, pendapat dari orang lain atau buku, film, televisi tanpa menyebutkan sumber. Oke. Sederhananya adalah plagiat itu adalah menjiplak karangan orang dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya. Nah, jadi dibilang ini melanggar hak cipta, ya kan? Sekarang pertanyaannya adalah hak cipta itu apa? Hak cipta itu merupakan suatu bagian dari kekayaan intelektual. Lingkupnya apa aja? Yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra, oke, dan juga program komputer. Nah, di sini kan banyak ya. Jadi termasuk salah satunya itu adalah jokes. Jokesnya siapa namanya? Bisa dibilang jokes atau joget itu juga sebagai salah satu kekayaan intelektual. Sebelumnya ya, kita akan lihat dulu klip dari si. Now to Russell Peters slamming Trevor Noah for stealing his jokes. Now we gotta set this up, right? Okay, Yes. Russell first said that this a few years ago after Trevor got the Daily Show gig. Yes. Trevor Noah, dua jokes ini. Nah, kita akan lihat dari sini ya. Ini dibilangnya jokesnya dari Russell itu diambil sama Trevor Noah. Time. Vladimir, he's for good snivet, good snivet, good snivet, and not as the gauge to not yet give it. Of not yet snivet, but yet good snivet, not is my bad, not yet, but not snivet, yet says the mud of your blood. If anything, Russian just sounds like a DJ is scratching on a turntable. No, Vlad, no, listen, Vlad. I guess he could have stole that joke. Oke, jadi intinya adalah jokes Russell itu diambil oleh Trevor Noah. Dan apakah ini termasuk kekayaan intelektual? Sayangnya adalah terakhir-terakhir itu hasilnya adalah tidak ditahukan sebagai kekayaan intelektual. Maksudnya tidak bisa dijatuhkan masalah pengambilan hak cipta. Kita lihat ya dari satu ini, Mas Tetra ini, dia tipikalnya adalah lebih ke gabungan antara politik dan scam. Kalau misalnya kita lihat dari sini, ini tuh kan bisnis kan sebenarnya kan. Dia lebih bisa masuk kalau kalian lihat. Nah, ini dia. Kalau nggak salah dia cara ngomongnya hampir mengikuti baby si siapa? Ramsi ini ya. Mengikuti Ramsi. eh tapi dia juga tipikalnya ada juga yang ngobrol gitu. Jadi sebenarnya salah satu ini juga bisa dibilang agak sama plagiat. Maksudnya plagiat itu enggak 100% plagiat ya. Jadi ada berapa persen plagiat. Kalau misalnya kita lihat dari cara dia berpolitik, ini juga udah banyak yang, maksudnya ini juga udah ada yang nge-cover kayak gini tipikalnya. Terus kalau kita lihat dari scam, nah scam itu sudah ada yang kita ambil yaitu dari plagiat dari Coffeezilla. Ini adalah awal yang dia yang punya video untuk masalah scamming. Jadi semua videonya scam. Tentang scam apa. Dan kita lihat Bapak Tajo juga salah satunya ada bilang masalah scam. Ya, kalau kita lihat ada di bagian bawah sini juga ada. Kayak uang
masalah berita, masalah uang palsu, terus ada kalau nggak salah tadi ada scam, Terra Luna ditangkap, masalah kripto, ini kan salah satu scam juga kan. Nah, terus ini kebanyakan kalau kita lihat ya, ini juga udah diomongin misalnya di channel-channel luar, banyak itu yang udah ngomongin ini, terutama di channel Manosphere kayak seperti Battle by Sloth atau eh, banyak yang ngomongin masalah politik juga. Jadi sebenarnya ini channel itu adalah tiga gabungan. Jadi ada tiga gabungan, bisa dibilang scam, bisa dibilang tidak. Nah, kita akan balik lagi ke salah satu yaitu si siapa namanya? Flaming Oasis nih. Jadi ini edukasi Oke, semenjak dia dapat view dari ini ya, dari plagiarisme 1 sampai 23, dia mulai bikin apa namanya? Bikin semacam hal yang sama ya. Jadi ujung-ujungnya nanti dia akan mengikuti mengikuti cara mengikuti sama sekali akan mengikuti Coffeezilla. Cuman kalau kita lihat dia akan ujung-ujungnya nggak seperti Coffeezilla tapi seperti si Trend Black. Kalau kalian tahu, Trend Black ini mulai dia naik ketika dia mulai ekspos siapa? Expose Techlead. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat dia mengikuti tipikalnya si Coffeezilla dengan cara mengekspos scam, akan tetapi ujung-ujungnya dia ngomongin scam tapi bagian IT. Nah, kalau bagi kalian gimana? Apakah ini mengikuti Coffeezilla atau tidak? Nah, sekarang kita akan ngomongin cara menaikkan viewer itu. Jadi banyak viewer kecil, salah satunya saya juga ya. Dia akan mengambil antara dua. Pertama collab atau drama. Yang kalian lihat itu adalah drama. Jadi dia bikin ngambil dari YouTube besar. Kebetulan Timothy itu YouTuber besar. Supaya apa? Dibilangnya get a big fish gitu. Jadi dia akan coba expose atau menjelekan atau bikin drama lah ya supaya viewernya naik. Dan sedangkan salah satu caranya juga adalah collab. Nah, pertanyaannya adalah simpelnya adalah gini. Apakah yang dikatakan Timothy bisa jadi bisa masuk kasus pengambilan atau pengambilan hak cipta seperti itulah. Kalau tidak, seharusnya itu nggak masalah. Karena apa? Karena banyak kok yang YouTuber yang bikin plagiat-plagiat kayak gini. Salah satunya juga mereka juga sama plagiat juga, yaitu dari Coffeezilla salah satunya. Oke, paling ini yang bisa jadi pertanyaan dan ya ketemu di pertemuan selanjutnya.